Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal UAS atau PAS pada mata pelajaran matematika untuk kelas 6 di semester 1. Nah, langsung aja ya teman-teman, disimak video pembahasannya. Yang pertama, di sini ada bilangan bulat itu terdiri dari bilangan apa saja? Ingat teman-teman bahwa kalau bilangan bulat itu ada bilangan positif, 0, dan negatif, ya. Jadi jawabannya yang D. Nomor 2, 4 dikali negatif 5 sama dengan negatif 5 dikali 4. Nah, operasi ini menunjukkan bahwa perkalian bilangan bulat itu memiliki sifat apa? Nah, ingat ya teman-teman bahwa pada perkalian bilangan bulat itu ada 3 sifat ya. Ada asosiatif, distributif, dan komutatif ya. Produktif ini bukan merupakan sifat dari perkalian bilangan bulat ya. Nah, sekarang kita bahas asosiatif itu apa sih? Nah, asosiatif itu pengelompokan ya. Misalnya seperti ini bentuk umumnya teman-teman. Ya, bisa dilihat ini bentuk umumnya. Kemudian distributif itu adalah penyebaran. Bentuk umumnya seperti ini. Jadi dia disebar ya. Selanjutnya komutatif itu pertukaran. Bentuk umumnya seperti ini. A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, sekarang kita lihat soalnya tadi. Ini mirip dengan yang komutatif ya atau pertukaran. Jadi kan 4 dikali negatif 5 sama dengan negatif 5 dikali 4. Ya, dia pertukaran. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, ibu memasukkan sekantong plastik air matang ke dalam freezer. Ya, keesokan harinya air tersebut menjadi es dengan suhu 5 derajat Celcius di bawah 0. Nah, lambang bilangan bulat untuk kalimat yang dicetak tebal adalah, nah perhatikan ini ya teman-teman, di sini 5 derajat Celcius di bawah 0. Ingat kalau ada di kata di bawah berarti dia negatif, ya, sehingga jawabannya yang A, negatif 5. Mudah ya? Selanjutnya, suhu di kota Batu Malang pada siang hari 11 derajat Celcius. Pada malam hari suhunya mencapai 3 derajat Celcius di bawah 0. Nah, pertanyaannya, perbedaan suhu siang dan malam hari adalah, jadi yang ditanya perbedaan atau selisihnya ya. Sekarang untuk mempermudah kita buat dulu garis bilangannya. Tadi kan diketahui mana nih? Diketahui pada siang hari 11 derajat Celcius ya. Kita tulis di sini teman-teman. Kemudian pada malam hari suhunya mencapai 3 derajat Celcius di bawah 0. Jadi negatif 3 ya, karena ada kata-kata di bawah 0. Nah, kita tulis di sini. Nah, kemudian di antara negatif 3 dan 11 ini ada negatif 2, negatif 1, sampai 10 ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini, tinggal kita hitung selisihnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi jawabannya yang D, 14 derajat Celcius. Selanjutnya, urutan bilangan yang tepat dari yang terkecil ke terbesar adalah, perhatikan pilihannya ya teman-teman. Dibuat dulu garis bilangannya. Ingat ya, kalau semakin ke kiri berarti dia nilainya semakin kecil. Tetapi kalau semakin ke kanan, dia nilainya semakin besar. Ya, kita lihat yang A, negatif 4, 3, negatif 3. Salah ya teman-teman, karena habis negatif dia positif, kemudian ke negatif lagi. Berarti kan dari kecil ke besar, kemudian ke kecil lagi. Ya, jadi jawabannya bukan yang A. Selanjutnya, yang B 9, negatif 5, negatif 4. Salah ya teman-teman? Kenapa salah? Karena di sini bilangan positif kan besar nih. Kemudian negatif 5, bilangan negatif. Jadi dari besar ke terkecil. Sedangkan yang diminta di sini adalah dari yang terkecil ke terbesar. Ya, jadi jawabannya bukan yang B. Selanjutnya,
negatif 5, ya. Negatif 5, negatif 4, negatif 3, benar ya? 0, 3, 9. Ya, jadi jawabannya yang C. Kalau yang D salah ya teman-teman, dia dari 9, kemudian 3. Dari besar mengecil, ya, ketiga. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Selanjutnya, negatif 15 titik-titik 2. Nah, di sini kita diminta untuk memberi tanda perbandingan yang tepat. Perhatikan tandanya teman-teman. Di sini tandanya negatif 15. Di sini positif 2 ya. Ingat, berapapun nilainya, bilangan negatif itu pasti lebih kecil dari bilangan positif. Jadi jawabannya yang A ya, negatif 15 lebih kecil dari 2. Oke, selanjutnya hasil dari negatif 12 ditambah negatif 23 adalah, nah, perhatikan tandanya ya teman-teman. Di sini ada tanda positif, di sini ada tanda negatif. Nah, kalau positif ketemu dengan negatif berarti dia jadi negatif ya. Jadi negatif 12, negatif 23. Nah, punya utang 12, utang lagi 23. Jadi berapa? Makin banyak ya. Jadi negatif 35. Jawabannya yang A. Selanjutnya, hasil dari 48 negatif 19. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Dilihat tandanya ya. Ingat kalau ada soal-soal seperti ini, perhatikan benar-benar tandanya teman-teman. Karena kadang-kadang tandanya itu menjebak ya. Nah, di sini tandanya negatif, di sini tandanya negatif. Ingat kalau negatif dikali negatif atau negatif ketemu negatif itu jadi positif. Jadi 48 ditambah ya jadi positif, positif 19. Jadi 48 ditambah 19 itu hasilnya 67. Jawabannya yang B. Selanjutnya, hasil dari 6 ditambah negatif 9, negatif 2. Perhatikan tandanya nih. 6 ditambah, berarti positif ya. Positif, di sini negatif 9. Jadi positif ketemu negatif, jadi negatif ya. Kemudian di sini negatif, di sini negatif. Jadinya yang warna ungu ini jadi positif ya teman-teman. Nah, jadi 6 negatif 9 ditambah 2 ya. 6 negatif 9 hasilnya berapa? Negatif 3 ya. Jadi negatif 3 ditambah 2 hasilnya negatif 1. Jawabannya yang B. Oke, selanjutnya. Hasil dari negatif 30, negatif 20 ditambah negatif 10. Kayak gini tandanya harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman. Di sini tandanya negatif, di sini tandanya negatif. Ingat kalau negatif sama negatif berarti jadi positif ya. Kemudian di sini positif, di sini negatif. Kalau positif sama negatif jadinya negatif ya. Nah, jadi seperti ini ya. Yang warna merah ini jadi positif, yang warna ungu jadi negatif. Ya teman-teman. Nah, setelah ketemu seperti ini tinggal kita hitung. Negatif 30 ditambah 20, jadi negatif 10 ya. Kemudian dikurangi 10 yang ini ya. Jadi negatif 10 di negatif 10. Jadi punya utang 10, tambah lagi utangnya 10. Jadi negatif 20. Hasilnya yang D. Selanjutnya, Kayla membeli 17 pensil. Harga setiap pensilnya 1.750. Jika Kayla membayar dengan uang 50.000, berapa uang kembalian Kayla? Nah, perhatikan teman-teman. Di sini sudah dijelaskan bahwa harga satu pensilnya itu 1.750. Dan Kayla membeli 17 pensil. Jadi harga 17 pensilnya berapa? 17 pensil dikali 1.750 ya. Nah, jadi harga 17 pensilnya itu 29.750. Oke. Sekarang Kayla membayar dengan uang 50.000. Pertanyaannya, berapa uang kembalian Kayla? Nah, jadi 50.000 ini dikurangi dengan harga 17 pensil tadi.
Ya, 50.000 dikurangi 29.750. Hasilnya 20.250. Ya, jawabannya yang B. Selanjutnya, dalam suatu tes, jawaban benar bernilai 3. Jawaban salah bernilai negatif 1. Dan tidak terjawab bernilai 0. Jika dari 50 soal, Risa menjawab dengan benar 32 soal dan 5 soal tidak diisi, berapa nilai yang diperoleh Risa? Nah, kita punya soal benarnya ya. Soal benarnya tadi ada 32 soal yang berhasil dijawab dengan benar oleh Risa ya. Jadi 32 dikali dengan jawaban benar bernilai 3. Jadi dikali 3 ya. Jadi 32 dikali 3 hasilnya 96. Oke, sekarang kita diketahui atau kita tahu tadi 5 soal tidak diisi. Jadi soal yang tidak terjawab sama dengan 5 ya. Kemudian dikalikan dengan, nah ini ya teman-teman, kalau tidak terjawab berarti nilainya 0. Jadi 5 dikali 0, berarti hasilnya 0. Ingat, berapapun dikali 0 hasilnya 0 ya. Selanjutnya, kita cari nilai yang salah ya teman-teman, karena di sini tidak diketahui berapa soal Risa menjawab salah, jadi kita cari dulu. Nah, soal salah sama dengan jumlah soal dikurangi soal yang benar ya, kemudian dikurangi soal yang tidak diisi atau dikurangi soal yang tidak terjawab. Jadi jumlah soalnya tadi ada 50 soal ya ini, 50 soal dikurangi soal benarnya ada 32 soal, kemudian soal tidak terjawabnya ada 5 soal ya. Jadi 50 dikurangi 32 dikurangi 5, hasilnya 13 soal. Nah, jadi Risa menjawab 13 soal salah. Ya, teman-teman. Sekarang kita hitung nilainya. Jadi, soal salah sama dengan 13 dikali. Nah, kalau soal salah itu bernilai negatif 1. Ya, kalau jawabannya salah, nilainya negatif 1. Jadi, 13 dikali negatif 1. Hasilnya negatif 13. Nah, sekarang sudah ketemu nih soal benarnya, soal tidak terjawabnya, dan soal salahnya. Sekarang kita bisa mencari nilai yang diperoleh Risa. Nah, jadi nilai yang diperoleh Risa adalah soal benar dikurangi soal tidak terjawab dikurangi soal salah. Nah, soal benarnya tadi 96 ya, ini. Kemudian dikurangi soal tidak terjawabnya 0. Kemudian dikurangi soal salahnya negatif 13. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi, hasilnya 83. Jadi, Risa memperoleh nilai 83. Jawabannya yang D. Selanjutnya, hasil dari 69 dikali negatif 15 adalah, perhatikan tandanya teman-teman. Ini 69-nya positif ya. Kemudian 15-nya negatif. Ingat, kalau positif dikali negatif, hasilnya negatif. Nah, jadi 69 dikali 15 hasilnya 1035 ya. Kemudian di sini positif dikali negatif, hasilnya negatif, jadi negatif 1035. Jawabannya yang A. Selanjutnya, hasil dari negatif 8 dikali negatif 125. Lihat tandanya ya teman-teman, negatif 8 dikali negatif 125. Ya, di sini negatif dikali negatif, jadi positif ya. Nah, jadi 8 dikali 125 itu hasilnya 1000. Karena di sini negatif dikali negatif hasilnya positif, jadi jawabannya 1000 ya, positif 1000. Jawabannya yang D. Selanjutnya, hasil dari negatif 123 dibagi 3 adalah, perhatikan tandanya teman-teman. Di sini ada negatif ya, kemudian dibagi 3-nya ini positif. Kalau negatif dibagi positif, hasilnya negatif ya. Jadi 123 dibagi 3 itu kan hasilnya 41 ya. Kemudian negatif dibagi positif, hasilnya negatif ya. Sehingga negatif 41 nih. Jawabannya yang C. Selanjutnya, hasil dari 51 dibagi negatif 3 dikali 9 adalah,
51 dibagi negatif 3 dikali 9. Perhatikan tandanya, ya. Di sini tandanya negatif nih, teman-teman. Ya, jadi 51 dibagi negatif 3. 51 dibagi 3 itu hasilnya 17, ya. Karena di sini 51-nya positif, kemudian dibagi negatif 3 ya, tandanya negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Ya, jadi negatif 17 nih di sini. Kemudian kita kalikan dengan 9. Ya. Ingat di sini negatif ya. Negatif dikali positif jadi negatif. Sehingga 17 dikali 9 itu hasilnya 153. Karena di sini tandanya negatif, dikali positif itu jadi negatif. Jadi negatif 153. Jawabannya yang A. Selanjutnya, hasil dari negatif 9 dikali 3 ditambah 12 dibagi negatif 6. Nah, di sini ingat ya teman-teman, kalau ada perkalian dan ada pembagian, dikerjakan terlebih dahulu. Ya, jadi di sini sudah diwarnai hijau dan warna ungu. Kita kerjakan yang warna hijau terlebih dahulu, kemudian kita kerjakan yang warna ungu, hasilnya baru dijumlahkan. Oke? Jadi 9 dikali 3 itu hasilnya 27 ya. Karena di sini negatif, kemudian 3-nya positif. Negatif dikali positif jadi negatif ya. Sehingga negatif 27 ini ya teman-teman. Kemudian ditambah warna ungunya nih kita kerjakan nih. 12 dibagi 6 hasilnya 2 ya. Karena di sini positif dibagi negatif jadi hasilnya negatif ya. Sehingga di sini negatif 2. Oke. Sekarang tinggal kita jumlahkan nih. Negatif 27 ditambah negatif 2. Jadi punya hutang 27, hutang ditambah hutang lagi 2 ya. Jadi hasilnya negatif 29. Hutangnya semakin banyak. Jawabannya yang D. Selanjutnya 3/8 ditambah 0,4. Nah, desimalnya ini kita jadikan pecahan ya teman-teman. Karena di sini 0,4 di belakang koma ada 1 angka, jadi per 10 ya. Sehingga 3/8 per 4 per 10 ya. Kalau di belakang koma ada 2 angka berarti dia per 100. Kalau di belakang koma ada 3 angka berarti dia per 1000 ya. Karena di sini di belakang koma 1 angka jadi per 10. Oke. Sekarang kita samakan penyebutnya. Kita buat penyebutnya 80 ya teman-teman. Karena 80 bisa dibagi 8, kemudian 80 bisa dibagi 10. Oke. 80 dibagi 8 hasilnya 10. 10 dikali 3 hasilnya 30. Kita tulis di sini ya. Kemudian 80 dibagi 10 hasilnya 8. Kemudian 8 dikali 4 hasilnya 32. Ya. Kemudian tinggal kita jumlahkan pembilangnya teman-teman. Di sini 30 ditambah 32 itu hasilnya 62. Ya, jadi 62 per 80. Ini bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 2 ya. 62 dibagi 2 hasilnya 31. Kemudian 80 dibagi 2 hasilnya 40. Ya, jadi hasilnya 31 per 40. Jawabannya yang A. Selanjutnya, hasil dari 3/4/5 dikurang 2/7. Nah, pecahan campuran nih teman-teman. Kita jadikan ke pecahan biasa dulu ya. Jadi, 5 dikali 3 sama dengan 15 ya. Kemudian 15 ditambah 4. Jadi 19 ya. Sehingga di sini 19/5. Dikurang 2 dikali 7, 14. 14 ditambah 2, 16. Jadi 16/7 ya di sini. Sehingga 19/5 dikurangi 16/7. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kita samakan penyebutnya. Kita buat 35 ya, karena 35 bisa dibagi 5 dan 35 bisa dibagi 7. Ya. Nah, 35 dibagi 5 itu hasilnya berapa? 7 ya. 35 dibagi 5 hasilnya 7. 7 dikali 19 hasilnya 133. Dikurang 35 dibagi 7 hasilnya 5 ya. Kemudian 5 dikali 16 hasilnya 80. Nah, setelah seperti ini pembilangnya tinggal kita kurangkan.
ya. 133 dikurangi 80. Jadi dia 53 ya. 53 per 35. Ini bisa disederhanakan teman-teman. Ya. Kita jadikan pecahan campuran. 53 dibagi 35 kan 1. Sisanya ada 18. Sisanya kita tulis di sini nih. Jadi 18 per 35. Sehingga hasilnya 1. 18 per 35. Jawabannya yang C. Nomor 20. Hasil dari 2,5 dibagi 2 dikali 24%. Nah, perhatikan ini ya teman-teman, 2,5. Kita jadikan pecahan ya. Karena di belakang koma ada satu angka, makanya jadi per 10. Ya, jadi 25 per 10. Dibagi, nah 2 ini senilai dengan 2 per 1 ya. Kemudian dikali 24%, kalau dijadikan pecahan, jadi 24 per 100. Ya. Selanjutnya, 25 per 10, sama ya kayak atasnya, dikali. Nah, iya teman-teman, kalau ada pembagian berarti jadi dirubah ke perkalian ya. Kemudian dibalik ininya nih. Tadi kan 2 per 1, dibalik jadi 1 per 2. Ya, diingat-ingat itu teman-teman. Diingat-ingat ya teman-teman. Selanjutnya, 24 per 100. Oke, sekarang tinggal kita hitung nih, tinggal kita kalikan. Kalau perkalian mudah teman-teman, kita tidak perlu menyamakan penyebutnya. Langsung aja dikalikan ya. Jadi 25 dikali 1 dikali 24 hasilnya 600. Kemudian 10 dikali 2 dikali 100 hasilnya 2000 ya. Nah ini bisa disederhanakan. Kita coret nolnya nih. Ya, ini ada nolnya, 2 nol ini kita coret. Ini kita coret juga nolnya 2. Jadi tinggal 6 per 20. Bisa dibagi 2 ya teman-teman. 6 dibagi 2 hasilnya 3, 20 dibagi 2 hasilnya 10. Jadi jawabannya yang A, 3 per 10. Selanjutnya, hasil dari 2,5 ditambah 75% dikurang 3 per 8 dikali 5. Nah, di sini kita selesaikan yang dalam kurungnya dulu ya teman-teman. Ingat kalau ada soal dalam kurung kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Di sini sudah dikasih warna ungu dan di sini dikasih warna merah untuk memudahkan kita dalam menghitung. Nah, kita selesaikan dulu ya. 2,5 ini kan jadi 25 per 10 ya. Karena di belakang koma ada satu angka jadi per 10. Oke. Kemudian 75% kalau jadi pecahan jadi 75 per 100. Ya, dikurangi 3 per 8 dikali 5. Sama ya kayak atasnya, sama kayak soal. Sekarang kita kerjakan dulu yang warna ungu nih. Kita samakan penyebutnya ya. Kita buat penyebutnya 100. Karena 100 bisa dibagi 10 dan 100 bisa dibagi 100. Oke? 100 dibagi 10, hasilnya 10. Kemudian 10 dikali 25, hasilnya 250. Ya. Kemudian 100 dibagi 100 hasilnya 1. 1 dikali 75 hasilnya 75. Ya. Kemudian tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 250 dibagi 250 ditambah 75 jadi hasilnya 325 per 100. Ya. Nah, sekarang bisa kita sederhanakan nih teman-teman. Sama-sama dibagi 25. 325 dibagi 25 hasilnya 13. Kemudian 100 dibagi 25 hasilnya 4. Ya. Sudah, sekarang kita kerjakan yang warna merah nih. 3 per 8 dikali 5 per 1 ya. 5 per 1 ini nilainya sama dengan 5 ini ya teman-teman. Jadi tinggal kita kalikan nih. 3 dikali 5 hasilnya 15. Kemudian 8 dikali 1 hasilnya 8. Jadi 15 per 8 ini sudah tidak bisa disederhanakan ya teman-teman. Oke, sekarang tinggal kita kurangkan yang warna hijau ya. Jadi 13 per 4 ini dikurangi 15 per 8. Oke, kita samakan penyebutnya. Kita buat penyebutnya 8. 8 bisa dibagi 4, 8 bisa dibagi 8 ya. Jadi 8 dibagi 4 itu hasilnya 2, kemudian 2 dikali 13 hasilnya 26. Sekarang 8 dibagi 8 hasilnya 1, 1 dikali 15 hasilnya 15 ya. Jadi 26 dikurangi 15, 11 ya ini hasilnya, jadi 11 per 8.
Kemudian bisa kita sederhanakan. 11 itu dibagi 8, 1 ya, sisanya 3. Sisanya kita tulis di sini. Jadi 1, 3/8. Jawabannya yang C. Selanjutnya, garis AB pada gambar disebut, mana nih AB? Yang ini ya berarti. Nah, mudah ya ini teman-teman. Kalau AB berarti dia diameter ya. Ingat kalau titik pusat itu ini ya, yang O. Kemudian kalau jari-jari berarti yang AO dan BO. Selanjutnya, jari-jari sebuah lingkaran 14 cm. Keliling lingkaran tersebut adalah, nah kita diminta untuk mencari kelilingnya. Diketahui tadi kan jari-jarinya 14 cm ya. Nah kalau jari-jarinya 14 cm berarti kan diameternya 2 dikali jari-jari ya. Sehingga 2 dikali jari-jarinya tadi 14. Jadi 2 dikali 14 itu hasilnya 28. Jadi kita dapatkan jari-jarinya, jadi kita dapatkan diameternya 28 ya. Sekarang yang ditanya itu keliling lingkarannya. Nah, ingat rumus keliling lingkaran pi dikali d. D-nya ini diameter ya teman-teman. Pi-nya ini kita bisa pakai 22/7 atau 3,14. Di sini kita pakai 22/7 ya. Jadi 22/7 dikali diameternya tadi berapa? Ini ya, diameternya 28. Jadi 22/7 dikali 28. Hasilnya 616/7. Ya, ini bisa dibagi ya. Jadi 616/7 itu jadi 88. Jawabannya yang B. Selanjutnya, luas lingkaran yang memiliki diameter 40 adalah, diketahui diameternya 40. Kemudian jari-jarinya berarti kan diameter dibagi 2. Jadi diameternya tadi 40 dibagi 2, 20 ya. Jadi didapatkan jari-jarinya itu 20. Nah, yang ditanya luas lingkaran. Ingat, rumus luas lingkaran itu pi r kuadrat atau pi dikali r kuadrat. R ini jari-jari ya teman-teman. Nah, jadi pi-nya kita bisa pakai 3,14 ya. Kemudian jari-jarinya tadi kan diketahui 20 ya, sudah kita hitung. Jadi 20 kuadrat. Nah, jadi 3,14 dikali 20 kuadrat tuh 400 ya. 20 dikali 20 hasilnya 400 ini. Sehingga 3,14 dikali 400 hasilnya 1256. Jawabannya yang C. Nah, ini tadi pembahasan untuk latihan soal UAS atau PAS pada mata pelajaran matematika kelas 6 di semester 1. Semoga bisa membantu kalian ya dalam memahami dan mempelajari materi matematika ini. Nah, selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.